yang berjudul Mimpi Bertemu Nabi. Mimpi Bertemu Nabi. Apa sih isi buku ini? Ini buku menyimak kisah dan memetik hikmah dari Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang soleh. Buku ini ditulis oleh Juman Rofarib dan diterbitkan oleh penerbit Zaman. Saya menerimanya pada cetakan pertama ya, tahun 2014. Jadi buku ini, buku Mimpi Bertemu Nabi karya Juman Rofarib, diterbitkan pertama kali oleh penerbit Zaman. Yang saya dapat di buku ini adalah cetakan pertama tahun 2014. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alinea. Berjumpa kembali bersama channel Pancuran Alinea, saluran imajinasi dan literasi. Di sini kita akan bicara soal buku ya. Kita akan banyak mengupas buku, kita akan bedah buku, ngobrolin buku, menulis buku dan lain sebagainya. Pokoknya ya kita obrak-abrik masalah buku deh ya. Pokoknya di sini kita akan bicara banyak tentang buku. Tujuannya apa? Untuk menumbuhkan minat baca, untuk menumbuhkan minat menulis di kalangan generasi muda atau siapapun Anda lah ya. Kita mengedukasi literasi, pustaka dan lain sebagainya di buku ini. Oleh karena itu maka dukung kami dengan subscribe channel ini dan jangan lupa like, share, and comment. Dan teman-teman sekalian, kemarin kita pada video yang lalu kita bahas atau kita kupas tidak tuntas ya sebuah buku yang berjudul Aku Ingat Dirimu Saat Aku Lupa Tuhanku. Ini yang kemarin kita bahas sedikit ya. Dan sekarang kita akan bahas satu buah buku di mana pada saat ini banyak orang sedang membicarakan tentang tema ini. Nah, saat ini kita sedang rame-rame tentang sebuah mimpi ya. Jadi ada mimpi yang kemudian berurusan dengan polisi ya. Jadi mimpi juga bisa berurusan dengan polisi. Yang jelas ada satu orang aktivis, satu organisasi, satu orang aktivis yang dipolisikan gara-gara cerita soal mimpi. Mimpinya itu mimpi apa? Mimpi bertemu dengan Nabi. Apakah boleh atau tidak boleh? Wallahu alam, kita tidak tahu soal hal itu dan kita tidak akan bicara soal itu. Tapi kebetulan karena kita ini adalah bicara soal buku, saya ada buku yang berjudul Mimpi Bertemu Nabi. Mimpi Bertemu Nabi. Apa sih isi buku ini? Ini buku menyimak kisah dan memetik hikmah dari Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang soleh. Buku ini ditulis oleh Juman Rofarib dan diterbitkan oleh penerbit Zaman. Saya menerimanya pada cetakan pertama ya, tahun 2014. Jadi buku ini, buku Mimpi Bertemu Nabi karya Juman Rofarib, diterbitkan pertama kali oleh penerbit Zaman. Yang saya dapat di buku ini adalah cetakan pertama tahun 2014. Pewajah isi Siti Komariah, desain iGraphic, diterbitkan oleh penerbit Zaman, Jalan Kemang Timur Raya nomor 16 Jakarta. ISBN 978 602 1687 291. Itu SBN-nya. Jadi Mimpi Bertemu Nabi, isinya adalah kisah-kisah ya dan memetik hikmah dari Rasulullah, para sahabat dan juga orang-orang soleh.
Kita lihat ada apa di buku ini. Kita lihat ya. Halaman pertama dari buku ini kosong. Halaman kedua judul kembali dan keterangan tentang buku ya. Kemudian halaman ketiga ini ada sapaan buat keluarga penulis. Kemudian halaman berikutnya kosong. Halaman berikutnya ada daftar isi. Daftar isi terdiri dari 4 judul besar. Pertama, bersama Rasulullah. Yang kedua, bersama para sahabat. Yang ketiga, bersama orang-orang soleh. Yang keempat, hikmah yang terserak. Kemudian dilengkapi dengan daftar bacaan, indeks, dan profil penulis ya. Nah, kemudian berikutnya adalah isi. Kita lihat berikutnya adalah isi. Dan di halaman terakhir ada daftar bibliografi ya. Daftar pustaka. Kemudian pada halaman berikutnya ada indeks, yang ini memudahkan pembaca untuk mencari dari kalimat ke hadis-hadis yang terdapat di dalam buku ini. Kemudian halaman berikutnya ada profil penulis. Profil penulis, dan ini terdiri dari 262 halaman atau ya kurang lebih 262 halaman. Ya. Mimpi bertemu Nabi. Sebuah karya dari Juman Rofarif, diterbitkan oleh Zaman, cetakan pertama tahun 2014 yang saya dapat 2014. Baik teman-teman sekalian, kita lihat di judul pertama tadi, tetapi kita hanya akan fokus kepada bahasan kita pada kesempatan ini karena yang lagi viral yaitu tentang mimpi bertemu Nabi. Jadi buku ini judul bukunya Mimpi Bertemu Nabi, dan saya akan membacakan judul Mimpi Bertemu Nabi. Kita simak sama-sama. Mimpi bertemu Nabi. Orang yang melihatku dalam mimpi sesungguhnya benar-benar telah melihatku. Sebab setan tak mampu menyerupaiku. Demikian sabda populer Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh para imam hadis, di antaranya oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Al-Tirmizi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Jika yang bermimpi melihat Nabi adalah para sahabat, maka dipastikan mereka benar-benar melihat Nabi. Maka mereka hidup sejaman dengan Nabi dan tentu saja mengenali betul ciri-ciri fisik Nabi. Begitu juga mungkin dengan tabi'in, generasi yang hidup semasa dengan sahabat Nabi, tapi tak sempat melihat Nabi. Mimpi mereka bisa diverifikasikan kepada para sahabat. Yang sulit diverifikasi adalah jika yang bermimpi itu generasi setelah tabi'in, generasi sesudahnya, generasi berikutnya, terus sampai ke generasi kita, generasi sesudah kita, terus dan seterusnya. Generasi yang tak punya referensi empiris tentang sosok Nabi. Satu-satunya referensi tentang sosok Nabi bagi generasi tersebut adalah riwayat-riwayat yang mendeskripsikannya. Dalam beberapa riwayat, di antaranya riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Al-Tirmizi, dan Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW itu adalah matanya belo, dengan hitam mata yang pekat dan putih mata yang bersih. Bulu mata yang lentik dan tampak seperti selalu memakai celak, padahal tidak. Berjenggot lebat, memiliki dada yang bidang dan bahu yang tegap. Berkulit bersih,
lengan dan kakinya kokoh. Postur tubuhnya proporsional, tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek. Tegap jika berjalan, jika ada yang memanggil, ia menengok dengan menghadapkan seluruh bagian tubuhnya, dan lain-lain. Pendek kata, gagah dan tampan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Tirmizi, seorang sahabat bernama Jabir ibnu Samurah menggambarkan pesona Nabi. Malam itu begitu cerah. Kulihat Rasulullah SAW menyelimuti diri dengan jubah merah. Lalu kulihat bulan. Menurutku Rasulullah lebih menawan. Hanya sebatas deskripsi itulah kita mengetahui sosok Nabi. Karenanya para penafsir hadis berbeda pendapat tentang mimpi melihat Nabi. Sebagian mengatakan, jika seseorang bermimpi melihat Nabi, maka ia benar-benar melihat sosok Nabi seperti apapun ciri-ciri fisik dalam mimpi itu. Baik sesuai dengan deskripsi dalam hadis maupun sama sekali berbeda. Jadi, Anda sama sekali tidak tahu ciri-ciri fisik Nabi. Jika Anda bermimpi melihat Nabi, maka itulah sosok Nabi. Sebab secara tersurat hadis mimpi melihat Nabi memang menyatakan demikian, dan mimpi Anda tersebut benar, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bunga tidur, bukan gambaran-gambaran buatan setan. Sementara sahabat Ibnu Abbas dan diikuti oleh pakar tafsir mimpi dari generasi tabi'in, Muhammad ibnu Sirin yang wafat tahun 110 Hijriah, lebih berhati-hati. Menurut mereka, seseorang dianggap benar-benar melihat Nabi dalam mimpi hanya jika sosok dalam mimpi itu memiliki ciri-ciri fisik Nabi. Jika ada orang yang menceritakan mimpi melihat Nabi, Ibnu Abbas dan Ibnu Sirin akan meminta orang itu menjelaskan tanda khas sosok Nabi. Jika sesuai dengan karakter fisik Nabi, berarti orang itu benar-benar melihat Nabi. Jika tidak, Ibnu Abbas dan Ibnu Sirin akan berkata, "Kau tidak melihatnya." Jadi, sabda Nabi di atas tak bermakna mutlak. Ada juga yang berpendapat konteks hadis tentang melihat Nabi di atas adalah untuk sahabat yang lebih dahulu mengimani Nabi sebelum bertemu dengannya atau melihatnya. Jadi, mimpi tersebut semacam perkenalan pendahuluan. Masih banyak pendapat dan penafsiran lain yang bisa ditelaah di kitab-kitab syarah hadis. Tetapi secara umum, pendapat-pendapat tersebut mengarah kepada dua kesimpulan. Pertama, mimpi melihat Nabi adalah benar-benar melihat sosok Nabi. Yang kedua, mimpi melihat Nabi adalah benar melihat sosok Nabi dengan syarat dan ketentuan, yaitu diantaranya kesesuaian sosok dalam mimpi itu dengan karakteristik Nabi, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Sirin. Pada kesimpulan kedua, ada celah bahwa sosok dalam mimpi Anda belum tentu Nabi. Meski Anda merasa sosok tersebut adalah Nabi, apalagi jika Anda sama sekali tidak mengetahui tanda-tanda khas fisik Nabi. Lalu siapa sosok itu? Setankah? Mungkin saja. Tapi bukankah sudah jelas setan tidak mampu menyerupai Nabi? Benar. Tapi adalah mungkin setan bertingkah iseng, mengaku-ngaku Nabi dalam mimpi, memanfaatkan ketidaktahuan Anda terhadap karakteristik fisik Nabi. Bukankah yang Nabi katakan adalah setan tak bisa menyerupainya? Nabi tidak mengatakan setan tak bisa mengaku-ngaku menjadi dirinya. Anda bisa katakan setan tak mampu menyerupai Nabi
jika Anda mengetahui rupa Nabi terlebih dahulu? Jika Anda tak mengetahuinya, bagaimana Anda memastikan bahwa sosok dalam mimpi Anda itu Nabi atau justru setan yang mengaku-ngaku Nabi? Kita berlindung dari mimpi yang ditiupkan setan. Kerinduan kita kepada Nabi sungguh tak tertahan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wallahu a'lam. Ya, jadi demikian teman-teman sekalian, pada judul mimpi bertemu Nabi ini merupakan pendapat ya, atau opini atau apapun lah ya yang ada di dalam buku ini. Jadi saya hanya membacakan apa yang ada di dalam buku mimpi bertemu Nabi ini. Dan beliau atau penulis tidak menyertakan langsung dari mana sumber pengambilan dari bacaan tersebut, tetapi teman-teman bisa melihat di halaman terakhir ya. Tadi sudah kita buka ya. Jadi ada halaman daftar bacaannya di sini ya. Ada halaman daftar bacaannya lengkap. Kemudian juga ada indeks ya yang melihat atau menerangkan di sini tentang sumber hadis dan juga sumber Al-Quran atau surat-surat di dalam Al-Quran atau ayat-ayatnya. Kemudian di halaman berikutnya ada profil penulis. Ya, demikian buku yang saya pegang ini, buku tentang mimpi bertemu Nabi, merupakan kisah memetik hikmah dari Rasulullah, para sahabat dan orang-orang soleh. Demikian yang bisa saya bacakan di buku mimpi bertemu Nabi ini. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan dan teman-teman bisa mengambil kesimpulan dari apa yang saya bacakan ya di buku ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa channel ini Anda subscribe, kemudian share, komen, dan like. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa komentar di bawah ya tentang buku yang kita bahas atau tentang apalah ya yang sesuai dengan misi dari channel ini, yaitu mengobrak-abrik buku, kupas tuntas buku, bedah buku, ngobrolin buku, menulis buku, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.